Aniswala Suti. Saat ini aku aktif kuliah di Universitas Pamulang semester 6 dan di sini aku akan memaparkan analisis sebab-sebab permintaan sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi salah satu tugas prodi manajemen aku. Oke, keep watching semuanya. Oke, langsung aja. Analisis sebab-sebab permintaan sumber daya manusia atau SDM. Sebuah organisasi atau perusahaan melakukan permintaan sumber daya manusia pasti bukan dilakukan tanpa alasan. Setiap perusahaan itu pasti membutuhkan SDM yang mampu bekerja secara efektif, efisien, SDM yang mampu memberikan kontribusi pada perusahaan, dan SDM yang mampu mewujudkan visi perusahaan. Permintaan sebuah organisasi atau perusahaan harus didasarkan dengan alasan yang kuat untuk memastikan bahwa permintaan SDM merupakan kebutuhan objektif dan atau bukan disebabkan oleh ketidakmampuan pendayagunaan secara efektif dan efisien SDM yang sudah dimiliki. Lanjut, ada 3 faktor penyebab permintaan SDM, yaitu faktor internal, eksternal, dan faktor ketenaga kerjaan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu faktor internal sebagai sebab permintaan SDM. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal. Dalam kondisi kesiapan dan persiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnisnya pada masa sekarang untuk mengantisipasi perkembangan di masa datang. Itu adalah pengertian dari faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah faktor rencana strategik dan rencana operasional. Yang kedua ada faktor pembiayaan atau cost. Yang ketiga ada faktor prediksi produk dan penjualan. Keempat ada faktor pembukaan bisnis baru. Kelima ada faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Dan yang terakhir yang keenam adalah faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu faktor rencana strategik (Renstra) dan rencana operasional atau RENOP. Apa sih rencana operasional? Adalah rencana jangka pendek yang bersifat taktis, tidak berulang, yang dibuat untuk rencana-rencana selanjutnya. Contoh, program proyek, anggaran, kebijakan, dan aturan standar. Dan rencana strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, program strategi, penentuan strategi, dan metode yang diperlukan yang merupakan proses jangka panjang. Jadi rencana operasional itu jangka pendek dan rencana strategi itu jangka panjang. Kemudian yang kedua ada anggaran atau cost. Dalam memprediksi kebutuhan SDM, sekurang-kurangnya harus sesuai dengan kemampuan organisasi atau perusahaan membayar upah. Gaji tetap sebagai bagian dari pembiayaan SDM, dari presentasi laba yang dapat diraih organisasi atau perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah faktor prediksi produk dan penjualan. Sebuah organisasi atau perusahaan harus melakukan prediksi produk yang bisa dipasarkan. Prediksi ini pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan mempergunakan kualitas SDM yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Kemungkinan meningkat dan menurunnya produk dalam pemasaran laba perusahaan sangat besar pengaruhnya pada prediksi kebutuhan SDM. Kemudian yang keempat adalah faktor pembukaan bisnis baru. Faktor bisnis baru, pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan SDM. Contohnya, penambahan pekerjaan dan penambahan jabatan baru. Untuk itu, perlu dilakukan prediksi kebutuhan SDM dalam perencanaan SDM, baik jumlah maupun kualitasnya yang disebabkan oleh pengembangan bisnis baru di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kelima adalah faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Semakin banyak unit kerja dalam struktur organisasi, maka semakin banyak dan semakin bervariasi kualifikasi permintaan dalam perencanaan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang keenam adalah faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dan keterbijaksanaan manajer puncak
tanpa diskriminasi dengan nilai-nilai demokratis, memungkinkan perencanaan SDM memprediksi jumlah dan kualifikasi permintaan SDM secara akurat dan objektif. Kemudian yang kedua adalah kita bahas faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal dalam kondisi lingkungan bisnis di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Jadi, faktor eksternal ini adalah kondisi yang berada di luar kendali perusahaan. Ada 4, yang pertama yaitu ekonomi nasional dan internasional, yang kedua adalah sosial politik dan budaya, yang ketiga perkembangan ilmu dan teknologi, dan yang keempat adalah pasar tenaga kerja dan perusahaan asing. Kita bahas yang pertama dulu, ekonomi nasional dan internasional. Faktor ini pada dasarnya berupa kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap dan semua organisasi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah sosial politik dan budaya. Faktor ini tercermin dalam kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah negara tempat operasional sebuah organisasi atau perusahaan menjalankan operasional bisnisnya. Kemudian adalah perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi berpengaruh pada kecepatan dan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi untuk mendesain produk, meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas dan kualitas produk, serta termasuk juga teknologi pemberian pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Organisasi yang tidak mampu mengadaptasi kemajuan dan perkembangan teknologi baru yang canggih dalam melakukan pekerjaan tentu akan tertinggal dalam berkompetisi. Kemudian selanjutnya adalah pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Pasar tenaga kerja adalah area geografi yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan atau demand sebuah perusahaan. Perusahaan pesaing adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan SDM. Selanjutnya adalah persediaan karyawan. Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja SDM yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit SDM dan sistem informasi SDM sebagai bagian dari SIM atau sistem informasi SDM. Faktornya ada 3, yaitu karyawan yang akan pensiun, pengunduran diri karyawan, serta kematian dan sebagainya. Kita bahas yang pertama dulu, adalah karyawan yang akan pensiun. Jumlah waktu dan kualifikasi SDM yang akan pensiun yang harus dimasukkan dalam prediksi kebutuhan SDM sebagai pekerjaan atau jabatan kosong yang harus dicari pengganti. Kemudian yang kedua adalah pengunduran diri.